Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hubungan antara masyarakat, kebudayaan, dan pendidikan. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kansa Aulia Revanda, nomor presensi 37. Saya Firandi Septiani, nomor presensi 19. Saya Iva Aprilia Nur Aini, presensi 28. Dan saya Farhanah Nur Aisyah, nomor presensi 14. Pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani paidagogie, yang terdiri dari dua kata, pais yang artinya anak, dan agein yang artinya membimbing. Jadi, paidagogie berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Pendidikan menurut para ahli. Dikutip dari buku manajemen tahun 2013 oleh Husaini Usman, definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhannya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Sementara itu, dilansir dari buku Filsafat Pendidikan Islam tahun 2019 karya Sudarto, definisi pendidikan menurut John Dewey adalah sebuah proses pengalaman. Baginya, pendidikan membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi usia. Sebab proses pertumbuhan meliputi penyesuaian pada tiap fase kecakapan seseorang. Pendidikan menurut kami adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, budi pekerti, kecerdasan, etika luhur, dan keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri dan masyarakat dalam menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter, sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diimpikan, serta mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di berbagai lingkungan yang berbeda. Karena pendidikan itu sendiri mendorong diri kita untuk menjadi lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Artian kebudayaan. Kebudayaan secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta budaya. Bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal atau budi. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan menurut para ahli. Menurut Kunchoro-Ningrat, kebudayaan merupakan seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Menurut Edward Burnett Taylor, dalam karyanya berjudul Primitive Culture, bahwa kebudayaan adalah kompleks dari keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat, dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Kebudayaan menurut kami adalah keseluruhan sistem pemikiran, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi milik diri manusia melalui pembelajaran. Pengertian masyarakat. Masyarakat secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu society yang berarti masyarakat. Lalu kata society sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu societas yang berarti kawan. Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa Arab yaitu musyarak. Masyarakat menurut para ahli. Menurut Surjono Sukanto, masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan ketertarikan satu sama lain, di mana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan bersifat berkelanjutan. Menurut Emil Durkheim, dalam Soleman Betaniko 1984, bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia di dalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah 1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. 2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. 3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Dan yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Masyarakat menurut kami
adalah sekelompok individu yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma, dan adat istiadat yang dihormati dalam lingkungannya. Hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Pendidikan dan masyarakat saling berhubungan satu sama lain. Masyarakat memerlukan pendidikan agar menjadi seseorang yang baik, berpengetahuan, dan mampu mengembangkan pertumbuhan anak. Pendidikan juga menjadi perantara antara budaya dan masyarakat. Hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Masyarakat adalah tempat sosialisasi. 2. Masyarakat menjadi kontrol sosial. 3. Masyarakat menjadi pelestari kebudayaan. 4. Masyarakat menjadi pilihan pendidikan. 5. Masyarakat menjadi tempat pembelajaran. Hubungan antara budaya dan masyarakat. Masyarakat dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik di mana masyarakat menghasilkan kebudayaan dan kebudayaan menentukan corak masyarakat. Kebudayaan merupakan hasil perwujudan atau manifestasi dari kerja jiwa manusia. Sedangkan masyarakat merupakan kesatuan manusia yang menciptakan kebudayaan. Hubungan antara manusia dengan kebudayaan merupakan perilaku budaya, dan kebudayaan merupakan suatu objek yang dilakukan oleh masyarakat. Hubungan antara penduduk, masyarakat, dan kebudayaan merupakan suatu hal yang saling mengikat, di mana jika suatu daerah ada penduduknya, maka penduduk tersebut membentuk masyarakat dan menghasilkan suatu kebudayaan baru. Segala sesuatu yang ada dalam suatu masyarakat ditentukan oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Hubungan antara pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu hal yang berintegrasi. Pendidikan selalu berubah sesuai perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan dan sebagai cermin nilai-nilai kebudayaan. Keduanya memiliki peran yang penting dalam membentuk individu, masyarakat, dan peradaban secara keseluruhan. Berikut ini beberapa aspek hubungan antara pendidikan dan kebudayaan. Yang pertama, pendidikan memperkenalkan individu pada budaya mereka melalui pengajaran nilai-nilai, sejarah, dan tradisi budaya. Yang kedua, pendidikan membantu melestarikan budaya. Yang ketiga, budaya mempengaruhi pendidikan dengan mempengaruhi isi kurikulum, metode pengajaran, dan norma. Keempat, pendidikan dapat menjadi alat untuk mengubah budaya dengan mengenalkan ide-ide baru serta nilai-nilai yang mempengaruhi cara masyarakat berpikir serta berperilaku. Sistem pendidikan mencerminkan nilai-nilai dan prioritas budaya. Selanjutnya, hubungan antara pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan yang sangat kompleks dan saling terkait. Ketiganya memiliki pengaruh signifikan satu sama lain, dan perubahan di satu aspek dapat berdampak pada aspek yang lain. Berikut adalah beberapa aspek hubungan antara pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan. Pertama, pendidikan memiliki peran dalam mengubah budaya dengan memperkenalkan ide-ide baru. Kedua, budaya mempengaruhi cara pendidikan. Ketiga, pendidikan memiliki peran dalam membentuk masyarakat dengan memberikan keterampilan kepada individu untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Yang keempat, kebudayaan merupakan bagian dari identitas masyarakat. Dengan demikian, pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan itu saling terkait satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam berbagai cara. Pemahaman tentang hubungan ini penting dalam merancang kebijakan pendidikan yang sesuai dengan nilai budaya, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta mempromosikan perubahan positif dalam masyarakat. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai budaya oleh masyarakat dalam bidang pendidikan. Penerapan nilai-nilai budaya dalam pendidikan
berdampak positif pada beberapa elemen, yaitu memelihara rasa memiliki, identitas, dan memperkuat partisipasi masyarakat. Nilai-nilai budaya juga mempromosikan apresiasi dan pemahaman tentang sejarah dan warisan budaya. Warisan budaya tidak hanya tentang benda-benda lama, tetapi juga tentang benda-benda, praktik, dan tempat baru yang menyimpan nilai budaya bagi generasi sekarang. Dalam hal ini, siswa mengembangkan kompetensi dan keterampilan budaya yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang-orang di seluruh dunia. Penggunaan aspek budaya dalam pendidikan dapat menjadi cita rasa baru yang dapat mengangkat minat siswa terhadap materi pelajaran. Selain itu, ini dapat mengarahkan peserta didik ke hubungan yang kuat antara pengalaman belajar di kelas dan cara hidup mereka. Budaya memainkan peran penting dalam proses belajar mengajar dan berfungsi sebagai asal mula inovasi dan kreativitas guru dalam metodologi dan pendekatan pengajaran. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kurikulum Merdeka Belajar, yang mana kurikulum Merdeka Belajar tersebut telah mengimplementasikan kebudayaan dalam bidang pendidikan yang akan dijelaskan dalam video berikut ini. Pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial, sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kerangka kurikulum Merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Kesimpulannya, kebudayaan pada dasarnya adalah adat istiadat, kepercayaan, dan cara hidup yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Hal ini mengacu pada nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Budaya mempengaruhi cara kita melihat dunia, cara kita melihat komunitas tempat kita tinggal, dan cara kita berkomunikasi satu sama lain dalam bermasyarakat. Menjadi bagian dari budaya mempengaruhi pembelajaran, mengingat, berbicara, dan berperilaku kita, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, budaya sangat menentukan gaya belajar dan mengajar juga. Penerapan nilai-nilai budaya dalam pendidikan berdampak positif pada beberapa elemen, yaitu memelihara rasa memiliki, identitas, dan memperkuat partisipasi masyarakat. Nilai-nilai budaya juga mempromosikan apresiasi dan pemahaman tentang sejarah dan warisan budaya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya kami mohon maaf.